Apa sih bedanya suara inline biasa, flat plane, sama cross plane? Nah, ini adalah selling point utama motor ini. Kalau R1M soalnya rock, firing ordernya tuh 12, brak, brak, brak. Ini tuh motor yang harganya cuma 150 jutaan ya. Tapi kalian bisa dapat fitur sebanyak ini, teman-teman. Oke teman-teman, sebelum kami mereview motor ini, kami mau mengucapkan terima kasih banyak untuk teman kita Bapak Sofyan Asnawer, bos Belitung nih teman-teman. Dia baru beli motornya, tapi sudah diizinin kita buat mereview motor beliau dulu. Oke, sekarang kita bahas dari depan. Motor Chef Moto ini adalah motor medium class adventure bike. Artinya cc-nya nggak terlalu besar tapi nggak terlalu kecil. Dia mempunyai cc 450 cc, cross plane crank 270 derajat. Jadi suaranya tuh kalau kalian nanti dengar, itu suaranya benar-benar beda dari suara motor parallel twin yang pernah kalian dengar. Itu adalah salah satu selling point-nya menurut kami ya, suaranya. Tapi kita bahas dulu ke bawah nih. Ini dia menggunakan ban yang super gede dan super gambot, 21 inci, 18 inci di belakang, lebarnya 90, rasio 90-21. Mereknya CST Ambaro A4. Kita bisa lihat nih, bannya bener-bener gambot, lebar. Jadi ini ban dual purpose ya teman-teman ya. Kayaknya ini 50-50 antara off-road dan on-road. Jadi bener-bener pas dengan karakter si motor adventure ini. Untuk segi pengereman, kita bisa lihat nih, disc brake-nya gede. Disc brake-nya gede. Ini disc brake-nya besarnya 320 mm dan disc brake belakang 240 mm, dijepit oleh kaliper in-house, kayaknya kerjasama sama Chef Moto ya, mereknya Jejuan. Sudah radial dan sudah braided brake lines, jadi sudah pakai besi nih selangnya, jadi kalian nggak perlu upgrade lagi. Kalau kita lihat di sini, ini sudah ada sensor ABS. Sensor ABS-nya teman-teman, ini motor ini sudah dilengkapi dual channel ABS depan dan belakang, switchable, yang bagian belakang bisa dimatikan. Begitu juga traksi kontrolnya, kalian bisa mengopsi untuk mati atau nyala tergantung riding mode-nya kalian. Jadi luar biasa komplit ya teman-teman. Itu kita kasih spill fitur-fiturnya sedikit dulu. Nanti untuk fitur lengkapnya kita bahas lagi di kokpitnya. Sekarang kita ke belakang. Kalian kalau bisa lihat di sini, mesinnya tuh bener-bener rapi ya teman-teman. Nggak nyangka loh, ini kayak motor Eropa sih sebenarnya. Dan lebih gokilnya lagi nih, berasa pegang apapun kalian pegang. Contohnya ininya, footstepnya, switch gearnya, controlsnya, build quality-nya nggak main-main. Bahkan menurut kami ini antara sama atau lebih baik daripada merek BMW atau Ducati bahkan. Kalau Ducati sih kayaknya sini lebih baik ya dengan build quality-nya, semuanya riding gear-nya. Jadi benar-benar kemajuan yang luar biasa pesat dari motor-motor Cina yang mungkin 5 tahun yang lalu kalian pernah tahu, kayak APP KTM atau banyak deh motor-motor yang zaman dulu yang pokoknya asal murah tapi kualitasnya nggak baik. Jadi sekarang motor Cina tuh bener-bener luar biasa melakukan peningkatan yang signifikan teman-teman di segi teknologi, desain, dan build quality, production quality tentunya. Jadi luar biasa banget. Kita sekarang ke belakang. Motor ini kalian bisa lihat ini nggak standar ya. Ini sudah di-upgrade sama bos kita Pak Sofyan Asnawer. Contohnya kayak ganti grip, pasang crash bar ya. Crash barnya di beliau ambil dari pasang dari M15, dan ada knalpot full system stainless dari Akralingga, ada fake karbonnya juga. Jadi membuat motor ini tuh jauh lebih enteng, mungkin 5 kilo daripada
knalpot aslinya, karena knalpot aslinya itu Euro 5 ya. Jadi bener-bener ada catalytic converternya, ada peredamnya, beliau cabut semua. He opted for Akralingga. Sekarang kita ke belakangnya teman-teman. Swing armnya simple tapi keren. Dan kalian lihat swing armnya dia full. Bahannya bener-bener kayak blok aluminium, kokoh banget ya. Kalau dibandingin merek sebelah, ini kayaknya lebih gede dan lebih panjang. Adjustmentnya juga banyak banget nih. Kalian bisa chain tensionernya bisa diatur. Sudah dipasang jalur pedok juga. Dan berhubung ini temanya motor rally, beliau mau pakai ini buat terabasan. Jadi konsepnya tuh membuang semua yang tidak perlu. Contohnya seperti footstep belakang beliau buang. Spakbor belakang karena ini motor terabasan nggak perlu pakai plat, dicopot. Top rack juga dicopot. Jadi semua yang bisa dicopot beliau copot. Jadi mengedepankan keringanan dan performa untuk terabasan. Gokil nggak teman-teman? Oke, kita langsung ke sini. Kita ke belakangnya. Ban belakang menggunakan ban CST juga 18 in, ukurannya 140 70 per 18 ya. Jadi lebar, tapi nggak terlalu lebar karena ini motor rally, kita ingat juga. Jadi cukup gambot. Untuk bagian belakang ini sprocketnya beliau ganti jadi ukuran 52. Jadi kalau teman-teman merasa CF Moto ini torsi bawahnya kurang, itu karena bukan mesinnya lemot bawahnya sebenarnya, tapi karena gearnya tuh dia too highly geared menurut teman-teman kita yang sudah make. Jadi mereka tuh naikin giginya belakangnya 5. Jadi sprocket 5. Cocoknya apa sih pakai gear belakangnya? Pakai pesamannya CRF 150, CRF Pego teman-teman. Kalian tinggal plug and play. Ini kebetulan merek Expedition, harganya murah, cuma 600 ribuan. Tapi kalian berhubung ini lebih besar, kalian harus menambah rantainya, ganti rantai yang matanya lebih panjang ya, biar bisa nyampe. Begitu dia ganti, langsung tarikannya luar biasa. Bawahnya lebih menjambak, lebih galak, cocok buat terabasan. Tapi kalau mungkin kalian memakai motor ini kebanyakan untuk touring, ya mungkin gear standar cocok. Dan kita kalau lihat ke tengah lagi teman-teman, kita bahas bagian suspensi belakang. Suspensi belakang pakai Showa juga seperti depan, upside down Showa. Belakang pakai monoshock Showa. Adjustable preload, ada dual screw ya. Ini satu buat lockernya biar nggak kendor. Sudah ada piggyback reservoirnya, non adjustable di sininya, tapi dia adjustable preload dan rebound adjustable di belakang sini. Menurut kami, kita sudah coba sebelumnya motor ini beberapa kilometer. Cukup suspensinya, rasanya kita cukup, tapi mungkin kekerasan untuk jalan off-road ya sepertinya. Jadi untuk penggunaan off-road, kita rasa sudah disetting, semuanya disetting paling soft dan paling cepat. Reboundnya kita buka, preload kita buka, kami rasa tetap masih sedikit kekerasan. Makanya beliau mengganti oli depan, shock deck ke depan menjadi olinya 3W. Aslinya 20W, diganti 3W, jadi lebih cair ya teman-teman. Jadi membuat respon suspensi depan lebih cepat. Jadi kalau kena lubang jadi jauh lebih nyaman. Untuk belakang masih standar, cuman di setting soft aja. Sama kalau kalian lihat, dia ada lubang. Di sini ada, dia sediakan 2 lubang teman-teman. CF Moto nih hebat banget. Biasa kalau motor-motor Jepang, motor-motor Eropa, kalau kita mau pendekin motornya, kita harus beli link kit yang lebih panjang biar motornya pendek. Kalau CF Moto nggak, dia sudah menginclude 2 lubang posisi yang kita bisa atur. Jadi mau ride headnya lebih tinggi, lebih rendah, kita tinggal pindahin aja lubang ke sini. Jadi kita bisa kombinasikan 2 adjustment antara preload atau lubang link kit ini. Jadi benar-benar everything through. Nah sekarang kita lihat, ini salah satu selling pointnya menurut kami juga setelah pengetesan beberapa minggu ya. Ini salah satu motor
yang transmisinya paling smooth dan paling positif yang kami pernah coba. Dan aku datang dari owner BMW GS 1250, dari Ducati Multistrada, dan dari KTM ya, KTM 1290. Dan amazingly ini yang paling smooth. Sorry to say, ini transmisi yang paling engagementnya paling positif, ngekliknya enak, cari netralnya enak, kopingnya juga enteng. Jadi benar-benar top banget buat CF Moto untuk desain transmisi dan mesinnya. Luar biasa. Sekarang kita ke kontrolnya. Oke teman-teman, yuk kita lihat kontrolnya nih. Ini adalah dashboard CF Moto 450, bukan BMW GS ya, bukan KTM 1290 yang harganya 800 juta teman-teman. Hampir susah di kata-kata, ini tuh motor yang harganya sangat-sangat reasonable, cuma 150 jutaan ya. Tapi kalian bisa dapat fitur sebanyak ini teman-teman. Kalian bisa dapat LCD full color. Wah gile, ininya juga animasinya keren ya teman-teman ya. Wow, jadi preloading animasinya benar-benar simple, tajam, dan banyak sekali informasi yang bisa kita lihat di sini. Sekarang kita bahas ke bagian kanan. Ini ada gripnya juga beliau ganti ya, pakai CBH mereknya. Ini ada tombol start-stop, dan ini tombol hazard ya. Sebelah kanan ini biasa kayak motor-motor biasanya, dan di sebelah kiri ini ada tombol menu, banyak banget teman-teman tombolnya ya. Ini tombol keluar back, tombol naik, turun, kita bisa atur odonya ya, kita kamera bisa melihat kita rubah odonya segala macam. Kalau kita pencet enter, kita masuk ke menu nih. Ke menu kita bisa setting RW ABS. RW ABS itu adalah real wheel ABS. ABS-nya mau nyala atau mau mati. Wah, keren banget. Ini sangat berguna sekali untuk kondisi kita di medan off-road, di gravel. Kita mau sliding motor belakangan, kita nggak mau pakai ABS di belakangnya. Begitu juga TCS. TCS juga bisa dimatiin, bisa dinyalain. Dan upshift alert juga ada. Jadi kalau kita oper gigi, kita mau ada yang ngingetin tidak terlalu tinggi red line-nya, kita bisa atur juga. Bisa connect ke handphone juga, ada phone, helmet 1, helmet 2. Jadi canggih banget teman-teman ya. Bisa connect ke musik juga. Bisa ganti theme warnanya. Jadi untuk harga segini kami rasa ini sangat-sangat komplit. Dan ada satu menurut kami fitur yang paling penting dan banyak di motor lain yang nggak punya. Kamera mungkin bisa lihat. Di sini ada tombol tulisannya ABS on off. Kalau kita tahan, ini adalah shortcut. Tombol ini adalah shortcut untuk ke mode off-road teman-teman. Kalian nggak bisa lihat, loh. Ini saya matiin, nyalain lagi ya. Off-road, rear wheel ABS off, TCS off. Jadi kalau kalian lagi touring, habis itu tiba-tiba mau nakal, mau jumping, mau sliding, nggak usah masuk menu repot-repot teman-teman. Tinggal pencet ini, tahan 1 detik, langsung masuk mode nakal. Maksudnya mode nakal tuh apa? Mode off-road teman-teman. Real wheel ABS-nya mati, traction control mati. Jadi kalian bisa backing it in, bisa sliding, bisa wheelie, semuanya bisa dalam satu tombol. Itu luar biasa banget. Kami sangat menghargai CF Moto untuk menaruh tombol ini, khususnya untuk orang-orang yang hobi ngebut, hobi arogan seperti kita. Ini klakson, diem, semua biasa saja ya, kayak biasanya. Oh ya, Pak Sopian juga udah menaruh lampu ya. Ini lampu dari Duramoto. Ini lampu kecil-kecil, kecil banget lampunya nih. Lihat, tapi luar biasa terang. 5.000 lumen teman-teman. Maksimalnya 5.000 lumen, lebih terang dari semua lampu motor yang kami pernah tes. Jadi ini harganya murah banget, kalau nggak salah 600 ribuan, tapi lebih terang daripada merek-merek banyak, apalagi merek-merek Eropa yang super mahal itu, sama atau lebih terang. Jadi luar biasa. Ini recommended banget sih ya buat
buat kalian coba. Penempatannya taruhnya gampang karena kecil barangnya, dan ada kipasnya juga kalau overheat, dan bisa 2 mode. Nih kalian lihat, kita nyalain ya. Ini mode low dan mode high. Tuh ya, bisa tembak bawah, bisa tembak atas. Oh ya, satu lagi teman-teman, ini windshieldnya bisa dinaik turunin ya, sampai kelupaan kita. Ini ada putaran seperti motor-motor Moge, layaknya Moge. Ini bisa dinaik turunin, one handed operation. Nah. Dan untuk master rem ke depan, ini memakai jejuan juga, kanan kiri. Ini koplingnya masih pakai kabel, dan koplingnya luar biasa enteng, sangat-sangat enteng. Jadi motornya itu tidak menyusahkan, enteng sekali. Motornya bobot enteng, cuman 170 kilo. Koplingnya enteng, mesinnya cukup powerful, mesinnya nggak panas, jadi sangat-sangat user friendly teman-teman ya. Kita sekarang masuk ke bagian yang kami tidak suka. Apa sih bagian-bagian yang mungkin kami kurang suka atau mungkin harus diperbaiki? Satu adalah rem. Sorry to say, remnya kalau buat di jalan off-road lebih dari cukup, tapi kalau buat touring atau buat jalan biasa cukup, tapi bisa lebih powerful lagi, karena sekarang kalian nggak bisa one finger braking, harus minimum 3 jari atau 2 jari ya teman-teman. Jadi cukup berat. Mungkin kalau kalian ganti master yang lebih high-end lagi, mungkin kalian bisa dapat one finger braking. Kedua, hal yang kita kurang suka adalah suspensinya. Suspensinya nothing wrong with the suspension sebenarnya, dari segi kualitas segala macam KYB kok, pasti udah jos. Tapi mungkin dia settingnya terlalu road bias atau terlalu fokus kepada heavy off-road yang benar-benar buat loncat-loncat kali ya. Tapi buat manusia biasa, 90% customer orang Indonesia yang mau kenyamanan, jalanannya rusak, off-roadnya juga off-road gravel, bukan yang diterbang-terbangin motornya, ini terlalu keras buat kita. Saya bebannya 80 kilo, ini kami rasa masih cukup keras suspensinya. Meskipun sudah di-adjust, preloadnya dinolin, kompresinya dinolin, reboundnya dinolin, sampai harus kita tetap ganti olinya untuk menemukan respon yang cepat biar lebih berasa soft ya teman-teman ya. Karena kalau aslinya tuh dia terlalu stiff, responnya cukup lama, jadi kita membuat kalau kena lubang, kena polisi tidur tuh pokoknya nggak nyaman gitu teman-teman. Apalagi kalau kena gravel, kayak kita main di Hambalang, main segala macam, jadi terlalu sibuk, jadi responnya kurang cepat. Makanya diganti oli jauh lebih baik. Kalian kalau mau ganti oli, ganti ke 3W ya teman-teman. Yang paling encer itu 3W. Ini sudah ada kuncinya. Kita sekarang ke bagian yang paling ditunggu-tunggu. Apa sih bedanya suara inline biasa, flat plane, sama cross plane? Nah, ini adalah selling point utama motor ini. Dengerin ya teman-teman ya. Luar biasa banget teman-teman. Suaranya kalau crossplane tuh rapat-rapat. Jadi kalau kalian pernah dengar suara motor Jepang 1000 cc sama motor Jepang R1M, nah itu bedanya. Kalau 1000 cc yang lain, S1000, Kawasaki, Honda, semua suaranya kalau R1M suaranya rock. Ini versi 2 silindernya. Jadi bener-bener suaranya tuh ngorok teman-teman. Kayak suaranya kesan kasar, padahal nggak kasar ya. Mesinnya sangat-sangat halus, tapi suaranya tuh sangat-sangat bengis. Luar biasa rapat. Antara firing ordernya tuh dia nggak rata, dia rapat-rapat. 1-2, brak. Luar biasa, enak banget. Bahkan kita kalau panasin motor lagi nyuci, kita suka nyalain motornya doang, kita bler-bler. Waduh, suaranya guys, luar biasa. Apalagi sudah pakai knalpot original Akralingga ini, mantep banget. Jadi itulah salah satu alasan terbesar kenapa kalian harus buru-buru order motor ini. Nggak cuma dari kaki-kaki, mesin, bodi keren, tapi suaranya.
mirip RS-V4 guys, tapi murah meriah, luar biasa. Nah, sekarang kita lihat riding positionnya. Oke teman-teman, aku tingginya 180 cm. Buat aku riding positionnya ini sangat-sangat nyaman dan sangat-sangat user friendly. Kaki napak banget. Memang ini sudah dipakai titik suspensi lubangnya yang di lowering kit ya, bukan lowering kit, maksudnya yang suspensinya di setting rendah, lubangnya dipindahin yang rendah. Tapi kalau kalian pakai stoknya pun saya rasa tinggi 170, 165 itu nggak masalah. Mungkin jinjit sedikit, tapi kalau kalian tinggi 180 akan menapak sempurna, malah menekuk ya. Karena salah satu faktornya adalah joknya tuh sangat-sangat tipis ya. Jadi memudahkan kaki kita untuk menapak dengan sempurna. Jadi benar-benar user friendly buat di dalam kota. Kalau miring-miring tuh, kaki napak, bobot ringan, kopling enteng, mesin adem, bener-bener bikin dalam kota tuh sangat-sangat gampang, tidak menyusahkan. Dan lagi posisi tangga tinggi ya, commanding position. Dan ini buritan-buritan tangkinya tuh besar banget teman-teman. Jadi kayak seolah-olah melindungi kita dari angin, dari udara itu tuh lewat. Badan kita nggak begitu kena angin, apalagi kalau windshieldnya kita taruh posisi atas. Dia sangat membantu kita untuk mengurangi wind buffeting ya teman-teman ya. Jadi kalian kalau pakai backtalk, pakai helm akan membantu suara anginnya nggak terlalu intrusif. Jadi begitu untuk riding positionnya, kami sangat-sangat suka. Untuk motor seharga segini kita nggak bisa komplain sih. Ergonomis, riding position enak, kursi enak, kopling enteng, wah luar biasa. Oke teman-teman, kita sudah quick review, saatnya kita review di jalan gimana sih rasanya riding experience-nya. Untuk kalian lihat, kita tes sama-sama, kita di jalan. Let's go. Oke teman-teman, sekarang kita udah di jalan sama the only CF Moto 450 NT. Kita mau mencoba review berkendaranya di kondisi urban, di macet-macetan, di jalan raya, jalan lobang, kayak gimana sih. Kita tes ya, tapi mungkin kita bisa mengenal lebih baik apa sih impresinya pakai CF Moto ini di kondisi urban, kondisi jalanan, ketemu macet, ketemu panas ya. Impresi pertama adalah koplingnya enteng banget teman-teman. Yang seperti kita sudah bilang, itu tuh koplingnya kayak seberat Santeng Fiction, hampir Santeng Fiction. Jadi nggak berasa banget. Kalian mau macet-macetan sejam 2 jam di Sukabumi juga macet-macetan ya nggak masalah. Mesinnya halus. Yang kedua, mesinnya sangat-sangat halus. Suaranya bengis, suaranya kasar, tapi sebenarnya mesinnya halus. Karena dia kasar karena crossplane ya teman-teman ya. Suaranya tuh benar-benar asik banget. Nih, dengerin. Waduh, kayak R1, gile teman-teman, asik banget. Dengan setup gear seperti ini, RPM rendahnya sudah cukup mengisi ya sebenarnya. Jadi kalau menurut kita gear belakang 51 ini cocok banget buat motor. Tapi memang top speednya jadi berkurang. Kita kemarin coba 137 kalau nggak salah top speed yang dapatnya ya. Mungkin kalau ke kiri biasa 140-an, tapi juga itu cukup tepat, cukup tepat ya buat kondisi Indonesia rasanya. Jadi kita pakai 31 aja buat stop and go, lebih enak, lebih bertorsi. Ya kita sekarang tes nih RPM 4000 nih. Lebih nariknya lebih cepat, lebih enak. Kan kita coba mode off-road ya, mode off-road belakangnya bisa ngunci. Bisa ngunci. Stangnya enak, kursinya nyaman, sama suka ergonomi ya. Kursinya nyaman, pendek, empuk, stangnya cukup tinggi. Ini racernya kita balikin jadi stangnya lebih ke depan, pas buat tinggi badan saya. Kalau berdiri juga asik nih. Suspensinya sekarang udah di dialed in, lebih baik daripada sebelumnya yang terlalu keras ya. Belakangnya kita mau coba eksperimen lagi sebenarnya.
Tapi depan sudah diganti dengan shock 3W, jadi jauh lebih responsif, shocknya lebih nggak terpental-pental. Nah, suaranya itu nah, napasnya pendek-pendek ya teman-teman, soalnya udah gitar belakang udah naik. Lebih mengisi. Oke teman-teman, demikian adalah review pemula kami dengan motor CF Moto 450 MT ini. Mohon maaf kalau ada masih kurang-kurang teman-teman. Kita akan coba memperbaikinya di video selanjutnya. Jika kalian suka video ini, jangan lupa share, subscribe, dan kasih jempolnya. Dan jangan lupa yang terpenting, hapus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.